Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Pak Teguh Memutus Perjanjian Gaib. Kisah misteri ini menceritakan tentang perjuangan Pak Teguh untuk melindungi keluarganya dari jeratan iblis yang bernama Nyai Ratu. Pak Teguh yang telah kehilangan Rani adiknya kini harus berjuang agar anaknya tidak mengalami nasib yang sama. Kisah horor ini benar-benar nyata terjadi, dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Selamat menyimak. Malam itu terasa gelap, dingin, diiringi suara rintik hujan. Nina membuka mata dan melihat keluar jendela. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Entah apa yang membuatnya seperti ini, ia tak tahu. Hal terakhir yang diingat, tadi ia berbincang dengan ibunya di teras rumah. Aduh, keluh Nina dengan memegang bahu kanannya. Sabar, Nduk. Sebentar lagi sudah sampai kok, sahut suara lelaki yang sangat ia kenal. Itu suara Pak Teguh, ayah Nina. Pak, mau kemana ini? Aku kenapa? Kok badanku sakit semua? Berondong Nina dengan pertanyaan yang tak juga dijawab. Mobil itu melaju kencang. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mereka berdua. Hanya suara derasnya hujan yang menemani mereka di jalanan sepi ini. Setelah lama perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah. Sebenarnya tak layak disebut rumah, karena di sana hanya terlihat seperti gubuk tua. Ada satu pintu tanpa jendela dengan atap jerami. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan satu lampu kuning 5 watt yang menambah kesan ngeri di gubuk ini. Nina melihat suasana sekitar tanpa penerangan sama sekali. Hanya tanah lapang yang ditari semak serta pohon menjulang tinggi. Di kejauhan terdengar suara binatang malam dan lolongan anjing. Ayo masuk, ajak Pak Teguh sembari menarik tangan Nina yang masih merasa lemas dan sakit di seluruh badannya. Nina mengangguk. Pak Teguh menyuruh Nina duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari kayu, amben kata orang Jawa. Mata Nina menyapu seluruh isi ruangan. Ia terlihat sangat cemas, rasanya seperti sedang diawasi. Tunggu di sini sebentar, pinta Pak Teguh kepada Nina. Ini adalah gubuk yang tak ada penghuninya, terlihat dari barang-barang usang yang sangat berdebu dan tampak tak terurus. Sekejap, Nina merasa ada yang mengelus lembut rambutnya. Nina menoleh ke arah tersebut. Di sana terlihat seorang wanita muda yang cantik. Ia menggunakan riasan dan aksesoris khas keraton kerajaan, dengan mahkota bersematkan berlian hijau yang menghias kepalanya. Wanita itu tersenyum padanya dengan lembut, membuat Nina membalas senyuman wanita itu. Pergi kamu iblis laknat. Suara keras Mbah Ragil yang menggelegar membuat Nina tersentak kaget. Seorang lelaki tua dengan pakaian hitam dan ikat kepala bermotif batik mendekat. Ia berambut putih dan berjenggot, tangannya memegang tongkat berkepala ular. Di belakangnya ada Pak Teguh. Orang tua, kamu jangan ikut campur. Anak ini sekarang sudah jadi milikku. Sahut wanita tersebut. Tapi kali ini suaranya menjadi parau dan berat. Nina mengarahkan pandangannya ke arah suara wanita tadi. Betapa kagetnya ia melihat wanita yang tadinya cantik bak ratu, sekarang menjadi sesosok bayangan iblis menyerupai nenek tua. Mata Nina seolah tak mau lepas dari pandangan tersebut. Wajah wanita tua itu sangat-sangat menyeramkan. Keriput di wajahnya berwarna merah menyala, seolah terbakar. Mulutnya menganga lebar, penuh dengan belatung. Sosok itu mendekat dengan cepat, seolah hendak memasuki tubuh Nina. Teriak sosok tersebut merasa kesakitan. Mbah Ragil menggapai rambut putih sosok tersebut dan menariknya. Jangan berani-berani kamu masuk ke anak ini lagi, atau kamu akan kubakar, ancam Mbah Ragil. Aku tak takut denganmu, Gil.
"Ayo coba kalau kamu berani bakar aku." Sosok itu berkata dengan lantang. Mbah Ragil tersenyum tipis, lalu bibirnya komat-kamit mengucap mantra-mantra untuk membakar sosok itu. Anehnya, sosok itu justru menertawakan Mbah Ragil, seolah itu adalah hiburan yang menggelitik untuknya. "Panas, panas pak, panas, gak kuat aku pak." Nina menjerit berteriak dan menangis. Tubuhnya menggeliat dan berguling-guling, membuat Pak Teguh tak tega melihat anak semata wayangnya kesakitan. "Sudah mbah, jangan diteruskan. Kasihan Nina anakku mbah," pinta Pak Teguh kepada Mbah Ragil. "Iblis kurang ajar," ujar Mbah Ragil geram. Sosok tersebut masuk dengan mudah ke tubuh Nina yang tergeletak lemas di lantai. "Rupanya iblis ini sudah dapat izin dari anakmu," jelas Mbah Ragil sambil mengambilkan air dan membacakan mantra. "Lalu bagaimana mbah? Saya sudah bawa Nina kemana-mana, tidak ada hasilnya. Saya tidak mau anak saya diambil iblis." "Ini salah bapakmu dahulu. Bapakmu yang buat perjanjian dengan iblis itu. Akibatnya kamu lihat sekarang. Anakmu sudah diikat dengan iblis itu," tutur Mbah Ragil. Pak Teguh hanya tertunduk lesu karena tidak tahu harus berkata apa. Pak Teguh ingat betul kejadian saat itu, saat dimana adiknya juga menjadi korban keserakahan bapaknya. Pak Teguh merasa ini semua harus diselesaikan agar tidak ada korban lagi. Kembali ke waktu 30 tahun yang lalu. "Rani, kesini nduk, duduk sini," panggil Pak Romli. Ia adalah bapak dari Rani dan Teguh. Rani yang sedang asik bermain lalu mendekati ayahnya dengan berlari kecil. "Nanti ikut bapak ya," ujar Pak Romli kepada putri bungsunya itu. "Wah, ada pertunjukan lagi pak, pasti Rani ikut," jawab Rani antusias. Pak Romli adalah pimpinan sanggar tari yang terkenal di daerah itu. Sebagai anak, Rani juga sangat menggemari dunia tari menari sejak kecil karena selalu diajak Pak Romli untuk menghadiri undangan. Hal itu berbeda dengan Teguh yang kesehariannya hanya bekerja mencari rumput untuk pakan sapi. Terkadang ia juga menangkap ikan untuk makan sehari-hari. Jika mendapatkan ikan lebih banyak, ia akan menjualnya ke pasar dan memberikan uangnya kepada ibunya. Kala itu Teguh masih berumur 18 tahun, sedangkan adiknya Rani 16 tahun. Rani tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang hitam agak bergelombang, pipi dan bibirnya terlihat merah merona, sifatnya juga baik. Dia adalah sosok gadis yang ceria, cerdas, dan suka menolong siapa saja. Sifat itu mirip dengan Bu Tanti, ibu Rani dan Teguh. Begitu pula dengan Teguh. Dia tumbuh menjadi pria yang gagah dan tampan. Teguh rajin beribadah, namun agak pendiam. Sifatnya tak jauh beda dengan adiknya, karena Bu Tanti selalu mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada mereka berdua. Malam pun tiba, sesuai janji Pak Romli akan mengajak Rani ke acara yang Pak Romli pimpin. "Rani nanti gak boleh nakal ya nduk, gak boleh merepotkan bapakmu," tutur ibunya. Rani menganggukkan kepala lalu mencium tangan ibunya. "Assalamualaikum, Bu, Rani berangkat," sembari melambaikan tangan kepada ibu dan kakaknya. Di acara tersebut, Rani duduk di samping bapaknya. Dia mengamati gerak-gerik penari dan sesekali mengikuti gerakannya. Lantunan musik gamelan terasa sangat cocok dengan tarian yang dia lihat. "Bruk!" Tiba-tiba salah satu penari terjatuh tak sadarkan diri. Pak Romli yang kaget langsung berlari menghampiri penari tersebut, diikuti Rani. Si penari dibopong ke sebuah bangunan dekat panggung. Rani yang ingin menghampiri bapaknya tertahan karena banyak warga yang juga penasaran pada apa yang terjadi. Saat itulah dia melihat selendang penari yang pingsan tadi. Ia mengambil selendang berwarna hijau tersebut dan berniat mengembalikan ke pemiliknya.
Rani mencoba mencari celah agar ia bisa melewati kerumunan warga. "Permisi Pak, Bu." Usaha Rani sia-sia saja. Tubuhnya yang kecil tak bisa melewati warga untuk masuk ke pintu di mana bapaknya berada. Jadi dia memutuskan untuk menyingkir dulu. Dipandanginya selendang tadi sangat indah dan menawan. Di ujung kanan dan kirinya terdapat payet-payet kecil berwarna kuning keemasan. Tercium bau semerbak wangi dari selendang yang ia pegang. "Pakailah anak cantik." Terdengar bisikan lembut di telinga Rani. Dia menoleh ke kanan dan kiri mencari sumber suara tadi. Tapi hanya terlihat warga yang berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Tanpa disadari, Rani mengenakan selendang itu. Ditaruhnya di leher sembari tangannya memegang ujung kanan dan kiri selendang. Rani menari dengan lentik, seolah sudah terlatih bertahun-tahun. Wah, ternyata aku bisa juga menari seperti penari ahli. Ia merasa kagum pada dirinya sendiri. Dia mencoba melangkah ke panggung dan menari dengan gemulai. Pengiring gamelan yang melihatnya ikut memainkan musiknya. Gamelan, gong, kendang, dan rindik bersahut-sahutan menciptakan irama yang syahdu. Warga yang tadinya bergerombol untuk melihat penari yang pingsan menoleh ke arah panggung. Mereka seolah terhipnotis oleh penampilan Rani. Para petinggi desa yang tadinya geram karena acara tidak berjalan lancar pun tersenyum sumringah melihat tarian Rani. Sedangkan di ruangan, Pak Romli sangat cemas pada apa yang terjadi dengan si penari. Bagaimana tidak, penari yang pingsan ini adalah orang yang sangat penting untuk pertunjukan tarinya. "Kang, anakmu menari di panggung itu loh," ucap salah satu penari memberitahu Pak Ramli mengenai Rani. Pak Ramli bergegas menuju ke arah panggung, wajahnya menegang, khawatir jika apa yang diperbuat anaknya itu akan mengakibatkan hal yang tak diinginkan. Begitu sampai di depan panggung, Pak Ramli mengangguk puas. "Ternyata Nyai Ratu suka pada Rani, anakku." Pak Romli melihat tamu dan para warga sangat menikmati tarian Rani. Dari sinilah dimulainya kehidupan Rani yang baru. Ia menjadi seorang penari yang dikagumi banyak orang. Meskipun di sisi lain, ia tidak tahu jika nyawanya justru sedang terancam. Hari berganti hari, minggu berganti bulan. Nama sanggar tari Pak Romli makin diakui. Rani semakin terkenal. Rani merasa cita-citanya telah tercapai. Capek sekali ya," keluhnya sembari menyandarkan tubuh ke kursi. "Duk, sudah pulang ya. Sana makan dulu. Sudah ibu siapkan di meja," kata Bu Tanti. Tiba-tiba Rani menggeram dengan keras. Tangannya mencengkram erat kursi yang terbuat dari kayu hingga kukunya mengelupas. Matanya melotot dan tatapannya kosong. Dia masih menggeram dengan keras. Bu Tanti yang kaget melihat putrinya seperti itu, refleks berteriak, "Le, Teguh, kesini Le, adikmu Le." Teguh berlari dengan masih membawa rumput di tangannya. "Adik kenapa ini Bu?" tanya Teguh yang juga bingung. "Nggak tahu Le, dia baru datang dari acara. Jemput bapakmu cepat." "Duk, istighfar Duk, sadarlah." Rani justru mendorong ibunya hingga terpental ke dinding rumah. "Jangan dekati anak ini. Anak ini sudah jadi milikku," teriak Rani dengan suara serak dan parau. "Nyai Ratu?" gumam Pak Romli yang baru datang dengan suara lirih. Rani masih melotot dan membuka mulutnya. Dia menaiki meja, lalu dengan kakinya menghentak-hentak, menimbulkan suara duk-duk-duk yang keras. Matanya melirik ke kanan dan kiri, tangannya mulai menari-nari. Teguh menatap bapaknya dengan curiga. "Ada apa ini sebenarnya, Pak?" Pertanyaan Teguh hanya dibalas lirikan tajam dari bapaknya. Pak Romli mengambil segelas air yang sudah dibacakan mantra, lalu menciprat-cipratkan ke tubuh Rani. "Mohon maaf Nyai Ratu, saya lupa," kata Pak Romli dengan meletakkan tangannya di atas kepala Rani. Rani jatuh dan terkulai lemas, lalu Pak Romli membawanya ke dalam ruang khusus miliknya. "Bu,
Aku takut Rani kenapa-kenapa. Sebenarnya iblis apa yang Bapak bawa? Setiap pulang dari undangan, Rani kesurupan. Bu Tanti hanya menangis tak menjawab pertanyaan putranya. Kriet. Pintu ruangan itu terbuka setelah 2 jam lebih Pak Romli di dalam bersama Rani. Wajahnya menegang, rahangnya dikuatkan. Lupakan apa yang sudah kalian lihat. Kalau tidak mau hidupmu susah, ujar Pak Romli. Sudah Pak, lebih baik berhenti saja, jangan diteruskan. Kalau nggak mau Rani jadi korban, ucap Teguh. Plah! Tangan Pak Romli melayang ke kepala Teguh. Anak kecil, tahu apa kamu? Jangan sok! Teriak Pak Romli dengan keras. Sudah malam. Sudah tidur saja. Tutur Bu Tanti menenangkan Teguh sembari mengelus kepalanya. Teguh masuk kamar dengan terpaksa. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Rani. Keesokan harinya, Rani sudah terlihat segar dan ceria kembali. Dia membantu ibunya memasak di dapur. Ran, gimana? Kamu udah enakan? Seloroh Teguh yang tiba-tiba muncul. Rani menoleh ke kakaknya lalu berkata, Ya sudah biasa mas. Setiap selesai menari, badanku capek semua, jawab Rani. Rupanya Rani sama sekali tak mengingat kejadian saat dia kesurupan. Bu Tanti memberi kode ke Teguh agar berhenti membahas kejadian semalam dengan menggelengkan kepala. Ran, aku perhatikan kamu sekarang gak pernah sholat ya? Tanya Teguh kepada adiknya. Entahlah, aku malas mas. Setiap aku ambil wudhu, kulitku jadi panas. Kalau kupaksa sholat, semakin jadi panasnya, jelas Rani. Sholat nggak sholat bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri, sela Pak Romli yang entah sejak kapan datang. Teguh malas berdebat dengan bapaknya. Akhirnya ia pamit dan pergi untuk mencari ikan. Dalam perjalanan, Teguh masih memikirkan adiknya itu. Ia punya firasat buruk soal adiknya. Beberapa bulan kemudian, tempat apa ini Pak? Tanya Rani. Di sana ada sebuah pendopo. Meskipun hari masih siang, di sana terasa gelap. Entah karena pepohonan yang lebat dan menghalangi sinar matahari, atau memang tempat ini memiliki aura gelap. Pak Romli meminta Rani untuk duduk bersila menghadap ke sebuah arca yang dibalut kain merah. Meskipun ia berada di luar ruangan, tapi Rani merasa hawa pengap, seolah angin pun tak berhembus di sana. Kamu ingin disukai banyak orang kan? Tarianmu lebih bagus dan sering diundang, tanya Pak Romli kepada Rani. Rani tersenyum sumringah dan mengangguk dengan semangat. Bertapalah di sini, jangan menghiraukan suara atau apapun yang mengganggumu, lanjut Pak Romli. Sampai kapan Pak? Sampai aku datang. Rani memulai ritual bertapa sambil membaca mantra yang diberikan bapaknya. Sesaat kemudian mulai mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Kadang ada suara orang berlari-lari di sekitar pendopo dan suara tertawa menyeramkan yang sama sekali tak ia pedulikan. Tiba-tiba ada hantaman keras di sisi kanan tubuhnya. Dia hampir saja membuka mata karena kaget, tapi ia urungkan karena ingat pesan bapaknya. Saat bertapa, Rani melihat sebuah cuplikan dalam pikirannya. Ia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik, menggunakan riasan dan aksesoris khas keraton kerajaan. Tak lupa mahkota emas bersematkan berlian hijau yang menghias kepalanya. Kamu mau aku menjagamu? Aku bisa menjaga kamu dari orang yang jahat, tutur si wanita cantik itu dengan senyum lembut di bibirnya. Tak butuh waktu lama, Rani langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Baiklah, mulai sekarang aku adalah milikmu. Begitu juga sebaliknya. Aku akan selalu membantumu dan mempermudah jalanmu anakku, lanjut si wanita itu. Kamu siapa? Tanya Rani. Aku adalah dirimu, jawabnya. Rani merasa tubuhnya berat, dingin dan kaku tak bisa digerakkan.
Ia mencoba menggerakkan jari jemarinya, tapi juga tak bisa. "Duk." Rani mengenal suara tersebut. Ya, itu bapaknya. Rani hendak mengakhiri pertapaannya. Ia membuka mata dan mencari di mana bapaknya. Kosong, sepi tanpa ada seorang pun di sana. Hanya gelapnya hutan tempat ia dipendopo seorang diri. Tidak, dia tak sendirian. Ada makhluk lain di sana, terlihat seperti kuda, tapi bukan kuda biasa. Kepalanya manusia, tapi badannya seperti kuda. Tiba-tiba siluman itu menghantam wajah Rani dengan keras. Siluman itu tak sendiri. Di belakangnya juga banyak makhluk mengerikan. Rani berlari dengan cepat, berusaha menghindari siluman-siluman tersebut. Kakinya berkali-kali menginjak ranting-ranting kering pepohonan. Keringatnya yang mengucur deras dan nafasnya terengah-engah tak ia hiraukan. Dalam pikirannya hanya bagaimana cara lari dari pasukan siluman itu. Bruk! Rani jatuh tersungkur ke tanah dengan darah segar mengalir di hidungnya. Para siluman itu mendekat. "Mau apa kalian?" Siluman itu tak menjawab, hanya suara ringkikan dari pasukan ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan para siluman itu berhamburan. "Berani sekali kamu makhluk rendahan," ancam seorang wanita yang tiba-tiba muncul di dekat Rani. Ia mengibaskan selendangnya ke arah pasukan siluman itu, lalu mereka tersungkur ke tanah. Ada yang kemudian menghilang, ada juga yang lari terbirit-birit. "Kamu lihat, aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah, bukan?" Rani terkagum melihat kehebatan wanita cantik itu. "Tapamu belum sempurna, tapi kamu sudah membuka mata. Itu resikonya kalau kamu bodoh." Lanjutnya sebelum sosok itu menghilang, "Aku tidak bodoh. Tadi aku mendengar suara bapakku. Dia bilang tapaku selesai kalau bapak datang." Protes Rani geram, ia tak terima dihina. "Duk, ngapain kamu di situ?" teriak Pak Romli dari kejauhan. "Bapak kan sudah bilang, jangan..." Iya Pak, aku tahu aku salah. Tapi jangan menghina aku tidak bodoh," jawab Rani kesal. Pak Romli hanya menggaruk kepala bingung. Kenapa malah Rani yang marah? Seharusnya dialah yang marah. "Sudah, ayo pulang. Ceritanya di rumah saja." Setahun berlalu sejak Rani bertapa. Kini sanggar tari Pak Romli semakin sering mendapat undangan. Jika biasanya dalam sebulan hanya 2-3 kali, kali ini bisa sampai 8-10 kali. Tarifnya pun mulai dipatok tinggi. Tak hanya di daerahnya saja, warga luar kota pun sudah banyak yang mendengar kehebatan pertunjukan tari dari sanggar Pak Romli. Pak Romli pun sering kedatangan tamu penting dari luar kota. Dari yang sekedar ingin bertemu sang penari, ingin menjalin kerjasama, hingga ada yang mencoba melamar. "Duk, alhamdulillah kamu sekarang sudah jadi penari hebat," kata Bu Tanti sembari membelai pipi putrinya itu. "Tapi Duk, kalau capek bilang bapakmu ya. Kesehatanmu lebih penting," lanjut Bu Tanti. "Aku gak capek, aku malah senang Bu. Ini kan cita-citaku. Ekonomi kita juga membaik," jawab Rani ketus. "Ya sudah, sekarang sholat dulu ya sebelum tidur," pinta Bu Tanti. "Krrrr, keluar, jangan dekati anak ini. Kalau mau sholat ya sholat saja sendiri," bentak Rani dengan suara menggeram. Rani menarik tangan ibunya agar keluar kamar. Bu Tanti menangis karena putrinya kini telah berubah. Ia yakin itu bukan lagi putrinya, itu orang lain. Tangisan Bu Tanti terdengar oleh Teguh. "Bu, kenapa menangis? Apa Rani kurang ajar lagi?" tanya Teguh. Sebenarnya Teguh juga merasa kalau adiknya telah berubah. Nggak bisa dibiarkan ini. Teguh geram lalu menuju kamar Rani, tapi ditahan oleh ibunya. Ibunya menggelengkan kepala.
tapi Teguh tetap menggedor pintu kamar Roni. "Keluar kamu, anak durhaka kamu itu, Ran!" teriak Teguh. Rani tak menghiraukan, namun Teguh tetap menggebrak pintu. Ia tak terima ibunya diperlakukan buruk oleh adiknya, bukan oleh iblis itu. Buah! Teguh berhasil mendobrak pintu kamar Rani. Kosong, tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa cekikikan. "Anak masih bau kencur mau melawan aku. Kesini, Le!" ejek Rani dengan suara parau dan serak. Bu Tanti dan Teguh tercengang kaget melihat Rani yang menempel di tembok seperti cicak. Rani di sana dengan posisi merangkak, lalu merayap ke atap dengan sangat cepat. "Jangan ikut campur kalau tidak mau adikmu mati," ujar iblis itu. "Iblis jahanam kamu, keluar! Kamu tak pantas di dunia. Tempatmu seharusnya di neraka," bentak Teguh. Rani yang kesurupan tertawa semakin kencang dan mulai turun hendak mencekik leher Teguh dan Bu Tanti. Tiba-tiba, "Sudah, berhenti. Maafkan anak dan istriku yang tidak tahu apa-apa," ucap Pak Romli sembari menjambak rambut Teguh dan Bu Tanti. Dia menyeret mereka berdua keluar dari kamar Rani. Pak Romli menutup pintu kamar Rani dan menatap Bu Tanti, lalu Teguh secara bergantian. "Tugasmu memasak dan mengurus rumah. Lalu tugasmu cari rumput untuk pakan ternak dan menangkap ikan. Selebihnya, apalagi urusan Rani, jangan ikut campur. Aku nggak mau rencanaku hancur gara-gara kalian," bentak Pak Romli. "Tapi aku khawatir dengan Rani, Pak," jawab Bu Tanti dengan terbata-bata karena isak tangisnya yang tak bisa ditahan. "Rani aman kalau kamu dan anakmu ini tidak mendekati Rani," sahut Pak Romli. Malam itu Teguh tak bisa tidur. Ia masih memikirkan adiknya. Ia harus segera mengeluarkan Rani dari jeratan iblis itu. Sampai Teguh teringat kakeknya. "Tok tok tok, Assalamualaikum, Mbah." Pagi itu Teguh ke rumah kakeknya untuk meminta tolong. "Waalaikumsalam," sahut Mbah Ragil. "Loh, Teguh, ada apa Le jauh-jauh ke sini? Dengan siapa? Ibumu mana? Ibumu mana?" berondong Mbah Ragil dengan banyak pertanyaan. "Mbah, tolong adikku Rani." Mbah Ragil mengernyitkan dahi. Ia menarik nafas panjang, lalu mengembuskan pelan. "Coba kulihat dari sini," ucap Mbah Ragil sembari menutup matanya. Mbah Ragil duduk bersila dengan tangannya di atas paha. Ia hanya menggelengkan kepala lalu membuka mata. "Sudah dalam, Le. Sukma adikmu sudah dibawa. Adikmu sendiri yang memberi izin," tutur Mbah Ragil. "Iblis laknat!" teriak Teguh geram. "Aku bisa saja mengeluarkan iblis itu, tapi aku tidak bisa mengembalikan sukma adikmu. Sudah lebih 9 bulan adikmu dibawa. Pilihannya 2, jika tidak gila, ya kosong seperti mayat hidup," jelas Mbah Ragil. "Jangan bosan membaca Al-Quran, agar iblis itu tidak betah dan tidak membuat perjanjian lain dengan bapakmu," lanjut Mbah Ragil. "Perjanjian?" Teguh mengulang. Mbah Ragil mengangguk dan memintanya pulang untuk selalu mengawasi adiknya. "Jaga ibumu, besarkan hatinya agar kuat," pesan Mbah Ragil sembari menepuk bahu Teguh. Teguh mengangguk lalu pamit menyalami Mbah Ragil. "Terima kasih Mbah, saya pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, hati-hati," jawab Mbah Ragil dengan anggukan. Sepulang dari rumah Mbah Ragil, Teguh melakukan apa yang Mbah Ragil sarankan. Setiap subuh dan sebelum tidur ia mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Tapi iblis itu tak ada takutnya sama sekali. Dia malah meledek. "Mengajilah terus, aku tak takut. Malah ibumu sekarang yang aku incar," ledek Rani. Memang Bu Tanti sudah seminggu ini sakit. Beliau hanya bisa terbaring di ranjangnya karena lemas.
badannya demam dan menggigil. Teguh setiap hari merawat dan melayani Ibu Tanti dengan sabar. "Romli!" Terdengar suara teriakan dari luar rumah. Teguh tak menghiraukan, biar bapaknya yang menangani, toh dia sudah tidak boleh ikut campur. Teguh hanya melihat dari jendela di kamar ibunya. Terlihat lelaki berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang merah padam seperti sedang marah. Lelaki berkumis tipis, memakai beskap dan celana hitam. Ada belangkon di kepalanya. Dilihat dari caranya berpakaian, sepertinya dia adalah orang berada atau seorang petinggi di kota. "Keluar kau, Ramli!" teriak lelaki itu sembari mengeluarkan golok yang terselip di pinggangnya. Tak lama Pak Romli keluar dengan tenang. "Ada apa, Pak? Silahkan masuk ke gubuk saya. Bukan itu maksud kedatanganku. Aku ingin kau dan anakmu bertanggung jawab," tegas lelaki tersebut. "Bertanggung jawab seperti apa? Apa aku harus ikut menguburkan anakmu itu?" jawab Pak Romli dengan nada tenang. "Cuy, kurang ajar. Aku tak sudi tanganmu menyentuh anakku. Nyawa harus dibayar nyawa," umpatnya. Teguh mulai penasaran apa maksudnya nyawa dibayar nyawa. Apa adik dan bapaknya sudah membunuh seseorang? Teguh keluar dari kamar ibunya yang masih terkulai lemas di ranjang. Di luar kamar ada Rani yang sedang tersenyum sinis. "Kalau suka sama aku ya harus berani mati." Hahaha, gumamnya. "Sudah berapa nyawa yang kamu habisi lewat adikku?" bentak Teguh. Rani menoleh pelan dan menatap Teguh dengan tajam. Jarinya mulai menghitung. "Baru 8. Mungkin sebentar lagi 9 atau 10, jawab Rani sambil melirik kamar di mana ibunya tidur. "Dasar iblis laknat!" Teguh marah, tangannya hendak mencekik Rani. "Mas, ini Rani." Rani terlihat menangis. Teguh merasakan adiknya yang dulu telah kembali. Ia langsung melepaskan tangannya dari leher Rani. "Rani, adikku." Tiba-tiba, bruk, tubuh Teguh terpental jauh. Rani tertawa puas, lalu keluar rumah mendekati bapaknya. "Habisi saja," bisik Rani. "Baik, mari kita lihat apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di sini," tantang Pak Romli dengan sinis. Para tetangga berdatangan mengerumuni mereka berdua. "Silahkan Anda mulai duluan," lanjut Pak Romli. Lelaki itu menghampiri Pak Romli dan mengarahkan goloknya ke leher, ke kepala, bahkan ke perut. Tapi tak ada satupun yang berhasil melukai Pak Romli. Terakhir goloknya mengarah ke kaki Pak Romli. Tiba-tiba golok itu patah, seolah telah menghantam baja. "Sudah, sekarang giliran saya," ucap Pak Romli. Sering. Celurit Pak Romli berhasil mengenai tangan kanan lelaki itu, membuat tangannya putus dan mengeluarkan darah segar. Terdengar teriakan lelaki itu. Sekali lagi celurit diarahkan ke kaki kirinya. Lagi-lagi kaki itu putus. Darahnya mengucur deras, diiringi suara teriakan yang lebih keras. "Ah! Bunuh saja aku. Untuk apa aku hidup jika anakku satu-satunya telah mati?" ucap lelaki itu memelas. Rani berjalan mendekati bapaknya yang bersiap melayangkan celuritnya ke kepala lelaki itu. "Cukup. Aku lebih senang melihatnya menderita daripada mati dengan mudah. Dia sudah berbuat kurang ajar padaku malam itu," bisik Rani kepada bapaknya. "Kalian singkirkan dia dari hadapanku," perintah Pak Romli kepada beberapa orang di sana. Lelaki itu masih mengumpat dengan penuh amarah dan mengadu kesaktian dan mengadu kesakitan saat dibawa beberapa orang pergi. Sejak kejadian itu, para warga lebih takut dan menjaga jarak dengan keluarga Pak Romli. Keadaan Bu Tanti pun semakin memburuk. Pak Romli sama sekali tak peduli padanya. Yang ia pikirkan hanya harta dan harta saja. Hingga puncaknya Bu Tanti mengembuskan nafas terakhirnya, Pak Romli tidak ikut menguburkan sang istri.
Teguh yang muak dengan sikap ayah dan adiknya lalu memilih pergi dari rumah itu untuk ke tempat kakeknya, Mbah Ragil. Di sana ia banyak belajar ilmu kebatinan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampai terdengar kabar di telinga Teguh kalau pertunjukan dari bapaknya akan diadakan di desa tempat ia tinggal. Malam itu ia iseng ingin pergi melihat bagaimana penampilan adiknya. Teguh memang tak pernah melihat adiknya saat tampil di pertunjukan. Ditambah lagi ia sangat rindu pada adiknya, meskipun dia bukan benar-benar adiknya. Ia tahu Rani telah pergi. Adiknya saat ini digantikan oleh iblis yang jahat. Namun melihatnya saja sudah cukup untuk mengobati rasa rindu kepada Rani. Mbah Ragil dan Teguh duduk di tengah-tengah penonton. Acara itu sangat ramai. Mulai dari anak-anak hingga orang tua berbondong-bondong melihat pertunjukan tersebut. Panggungnya megah dengan dominan warna merah. Para pemain alat musik berjajar rapi di sebelah kanan. Lalu 7 penari berbaris membentuk pola, termasuk Rani yang berada di tengah Mbak Ratu dengan dayangnya. "Cantik banget ya Rani. Coba Rani mau jadi istriku," celetuk salah satu pemuda di depan Teguh. "Wow, mimpi," ejek temannya yang diikuti gelak tawa. Mereka tak tahu jika sosok Rani yang mereka lihat adalah iblis yang sangat jahat. Pertunjukan tari dimulai. Di sana juga terlihat Pak Romli di deretan para petinggi dan orang penting. Mereka terlihat bahagia menikmati tarian yang Rani suguhkan. Gerakannya gemulai, rambutnya melambai ke sana kemari. Tangannya yang lentik memegang selendang dengan lunglai. Tak ada yang salah saat Rani berada di atas panggung. Seusai pertunjukan tari, banyak laki-laki yang mengerumuni Rani. Mereka ingin sekedar berkenalan dan berjabat tangan. Namun tak ada yang Rani hiraukan. Sampai seorang lelaki gagah dan tampan menyapa Rani. "Dik Rani." Rani melihat ke arah pemuda yang memanggilnya. Mereka berdua saling bertatapan. Pemuda itu mengenalkan dirinya, Mahesa. Mahesa benar-benar terbutakan oleh cintanya pada Rani. Ia tak akan menyangka bahwa apa yang diperbuatnya akan membuat perubahan besar pada dirinya dan keluarganya kelak. Di sisi lain, segala tindakan Nyai Ratu sudah di luar batas. Mbah Ragil pun menyiapkan rencana untuk mengatasinya. Rani tersenyum lalu pergi meninggalkan Mahesa. Mahesa mulai tertarik dan sering mengunjungi Rani di rumahnya. Ia juga sering datang di pertunjukan tari Rani. "Dik Rani, bisa bicara," ucap Mahesa dalam suatu kesempatan. Rani mengangguk dan duduk di sebelah Mahesa. "Dik Rani, kamu tahu kan siapa aku? Aku ingin menikahimu. Kamu tak perlu repot-repot menari dari satu panggung ke panggung lainnya. Aku akan memberi apapun yang kamu minta," rayu Mahesa. Mahesa adalah anak dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang mempunyai perkebunan kopi terbesar di daerah tersebut. Jadi tak mustahil baginya untuk mengabulkan apapun yang Rani minta. "Baiklah, aku mau menikah denganmu. Tapi tentunya dengan syarat," ucap Rani. "Apapun syaratnya, aku pasti bisa mengabulkannya," jawab Mahesa yakin. "Aku menginginkan pusaka yang ada di ruang pribadi ayahmu," pinta Rani. "Pusaka?" ulang Mahesa. Rani mengangguk dan melanjutkan, "Pusaka itu dibungkus dengan kain hitam di sebuah kotak kayu yang berukir. Aku beri kamu waktu sampai besok. Jika besok kamu tidak bisa membawa pusaka itu, maka..." Belum selesai Rani berbicara, Mahesa memotong, "Beres, aku akan memberikan pusaka itu kepadamu." Mahesa tak tahu pusaka apa yang diminta Rani, meskipun ia heran kenapa Rani bisa tahu dan menginginkan pusaka itu. Yang ia pikirkan hanya bagaimana caranya agar ia dapat mengambil pusaka itu agar Rani mau menikah dengannya. "Dasar lelaki bodoh," gumam Pak Romli yang mendengar percakapan Rani dengan Mahesa. Rani lalu menyuruh Mahesa segera pulang. Di rumahnya, Mahesa mulai mencari cara agar ia bisa masuk ke ruang khusus ayahnya. Selain karena di sana pintunya selalu terkunci,
tidak ada yang pernah masuk tanpa seizin ayahnya. Siapkan semua yang mau dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal, ucap seorang wanita kepada lelaki yang sedang memanggul tas di pundaknya. Ada apa ini, Bu? Tanya Mahesa kepada wanita itu yang ternyata adalah Bu Sabto, ibunya. Oh, ini Leh. Ayah dan ibu besok mau keluar kota untuk beberapa hari. Mau cek tanah yang akan jadi perkebunan kopi kita, jelas ibunya. Mahesa hanya menganggukkan kepala. Ia tak peduli kedua orang tuanya pergi kemana. Yang terpenting adalah bagaimana caranya menyelinap dan mengambil pusaka yang Rani minta. Le, kamu bantu Pak Toyo mengawasi perkebunan kopi kita yang di sini, pinta Pak Sabta ayah Mahesa. Baik ya, jawab Mahesa. Keesokan harinya, Mahesa sudah bersiap untuk melancarkan aksinya. Dia sudah memastikan tak ada orang yang melihatnya. Saat ia membuka pintu itu, benar saja pintunya terkunci. Jika ia nekat mendobrak pintu itu, ayahnya pasti tahu. Ia juga tak tahu apa ruangan itu ada kunci cadangan, karena kunci ruangan ini selalu ayahnya bawa kemanapun dia pergi. Bagaimana Mahesa? Bisik seorang wanita yang saat Mahesa toleh adalah Rani. Ia kaget bagaimana bisa Rani ada di sini. Rani, kamu kesini? Kamu tahu rumahku? Tanya Mahesa penasaran. Tentu, siapa yang tidak tahu rumah juragan kopi? Jawabnya dengan senyuman. Apa kamu sudah mengambil pusaka yang kuminta? Lanjutnya. Ran, sebentar lagi. Kamu tunggu ya. Aku pasti akan mendapatkannya, ucap Mahesa dengan terbata-bata. Cepatlah ambil atau aku berubah pikiran, ancamnya dengan nada manja. Masalahnya pintunya. Belum selesai Mahesa berbicara, Rani menyela. Shh, bukalah, potong Rani. Mahesa menuruti Rani meskipun ia tahu pintu itu tidak bisa dibuka tanpa kunci yang ayahnya bawa. Ceklek. Pintu itu tiba-tiba terbuka dengan mudah. Mahesa menatap Rani dengan wajah heran, namun senang. Rani menganggukkan kepala, pertanda Mahesa harus melanjutkan rencananya. Ayo masuk Ran, ajak Mahesa yang hanya dijawab dengan gelengan kepala. Baiklah, kamu tunggu di sini ya, pinta Mahesa. Semoga berhasil, jawab Rani sembari mengelus pipi Mahesa. Di ruangan itu terdapat beberapa lemari kuno. Ada 2 lemari berukuran besar, sedangkan 3 lainnya berukuran sedang. Semua lemari terbuat dari kayu berukir, sedangkan di dinding banyak lukisan. Mahesa memulai mencari kotak yang diminta Rani, mulai dari lemari paling depan. Ada banyak keris dan pusaka lainnya. Begitu pula lemari kedua hingga lemari keempat. Saat di lemari terakhir, ia membukanya tapi ternyata terkunci. Mahesa keluar untuk meminta tolong kepada Rani. Mungkin saja keajaiban seperti tadi bisa terulang kembali. Ia menemukan Rani masih di tempatnya berdiri sebelumnya. Kenapa? Dikunci? Mahesa mengangguk dan tersipu malu. Sudah, bukalah. Aku akan menunggumu di rumah, imbuh Rani. Sebentar. Setelah aku mengambil pusaka itu, aku akan mengantarmu pulang, jawab Mahesa. Ia mencoba membuka pintu lemari yang tadi dikunci, dan benar saja pintunya bisa dibuka dengan mudah. Tangannya lalu sibuk mencari dan membuka beberapa kain, mencari kotak yang dimaksud Rani. Sampai mata Mahesa tertuju pada kain berwarna hitam di pojok atas. Mahesa membukanya. Benar saja, kotak itu berwarna gelap dan ada ukiran di sekelilingnya. Saat ia membuka kotak tersebut, hawa di rumah itu berubah menjadi dingin. Angin berhembus kencang entah dari mana. Seketika kepala Mahesa menjadi berat dan pandangannya terasa gelap. Kotak itu terasa bergetar di tangan Mahesa. Ia ketakutan lalu segera menutup kotaknya.
Ia segera keluar untuk menghampiri Rani yang menunggunya di depan pintu ruang ini. Di luar, mata Mahesa mencari-cari di mana Rani berada, tapi Rani sudah pergi. Ceklek. Pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup sendiri. Mahesa kaget dan mencoba membuka pintu itu lagi. Terkunci. Ya, pintunya terkunci dengan sendirinya, namun ia tak terlalu memikirkan hal itu. Dengan semangat ia pergi ke rumah Rani. Tok tok tok. Permisi. Tak berapa lama Pak Romli membuka pintu. Ayo masuk, Rani sudah menunggu. Ajak Pak Romli seakan tahu maksud kedatangan Mahesa. Duk, Rani. Panggil Pak Romli sembari duduk di samping Mahesa. Rani keluar mengenakan pakaian berwarna merah, membuat Mahesa tercengang melihatnya. Terima kasih mas, ucap Rani sambil duduk di depan Mahesa. Jadi Mas Mahesa sudah mendapatkan pusaka itu kan? Di mana? Tanya Rani. Sudah Ran, ini? Jawab Mahesa sembari mengeluarkan kotak dari karung yang ia bawa. Ia menyerahkan kotak itu kepada Rani. Ini milikmu mulai sekarang, lanjutnya. Rani memberi kode kepada Pak Romli agar dia yang menerima kotak itu. Serahkan pada bapakku Mahesa, pinta Rani. Mahesa pun menyerahkan kotak pusaka tersebut kepada Pak Romli. Pak Romli membuka kotak itu. Di dalamnya ada pusaka seperti kujang berukuran sedang. Seketika itu juga muncul makhluk tinggi besar seperti kera dan berbulu coklat keemasan yang berlutut di depan Pak Romli. Tentu saja Mahesa tak bisa melihat makhluk itu. Silakan diminum, ucap Pak Romli. Mahesa melihat sebuah gelas berisi air yang entah sejak kapan ada di hadapannya. Mahesa meminumnya, tapi ia merasa minuman itu rasanya aneh. Baunya anyir seperti darah. Saat Mahesa melihat lagi, benar saja air yang tadinya jernih telah berubah menjadi darah. Darah. Rani tertawa keras, suaranya yang lembut menjadi serak. Mahesa, Mahesa, bodoh. Ejek iblis itu kepada Mahesa. Kalian membohongiku. Siapa kau sebenarnya Rani? Teriak Mahesa. Aku akan memberitahu siapa aku sebenarnya, jawab iblis yang ada di tubuh Rani. Mata Rani menatap tajam, lalu ia mencengkram lehernya dan membawa Mahesa ke suatu tempat. Saat Mahesa membuka mata, ia melihat sekelilingnya gelap dan pengap. Saat cahaya obor menyinarinya, tepat di bawah Mahesa, ada Rani dan Pak Romli yang menatap Mahesa dengan senang. Ternyata Mahesa menempel di langit-langit sebuah gua. Iblis bangsat, cepat turunkan aku dari sini, teriak Mahesa. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Lanjutnya. Hahaha. Kami hanya memanfaatkanmu untuk mengambil pusaka itu, jelas Rani. Kenapa harus aku? Kenapa tak kamu ambil saja sendiri? Dasar makhluk terkutuk, geram Mahesa. Aku tidak bodoh sepertimu. Pusaka itu tak bisa dipegang sembarang orang. Hanya pemilik dan keturunannya sajalah yang bisa mengambilnya. Kamu pikir aku mau membakar diriku hanya untuk mengambil pusaka itu? Lanjut Rani. Untuk apa kalian menginginkan pusaka itu? Tanya Mahesa penasaran. Untuk kekayaan dan kejayaan tentunya, sahut Pak Romli. Menurutmu, ayahmu kaya raya karena apa? Sebentar lagi kehidupanmu dan keluargamu akan hancur, lanjut Pak Romli. Kalian memang bukan manusia. Kalian iblis terkutuk. Kalian lebih baik mati, teriak Mahesa tak terima dengan perlakuan mereka. Sebelum memikirkan kami, pikirkan dulu nyawamu. Apa kamu bisa bertahan di atas sana? Hahaha. Ejek Rani sembari pergi meninggalkan Mahesa. Benar saja, tak butuh waktu lama usaha Pak Sabta bangkrut.
keluarganya terlilit hutang hingga seluruh harta kekayaannya dijual. Maisa pun tak diketahui kabarnya karena tak ada orang yang berani masuk ke gua tersebut. Sementara di rumah Mbah Ragil, Teguh sudah mulai melupakan bapak dan adiknya. Kini ia membangun panti asuhan untuk anak yatim dan anak terlantar. Hal ini dia lakukan karena rasa rindunya kepada adiknya, Rani. Dengan cara itu, ia merasa mempunyai banyak adik dan saudara. Pak Romli sendiri sudah punya banyak cabang sanggar tari. Kini ia hanya terima beres tanpa susah payah turun tangan seperti dahulu. Tanah dan sawah milik Pak Romli ada di mana-mana. Rumahnya pun sudah dibangun sedemikian rupa, mewah dan megah. Duk, duk, duk. Piar, piar. Rani melompat-lompat dan membanting semua perabotan di rumahnya. Pak Romli yang mendengar suara tersebut langsung lari menghampiri Rani. "Nyai Ratu, kenapa? Ada apa ini?" tanya Pak Romli kebingungan. "Kamu sudah mengingkari janjimu, Romli. Kamu harus mati," ucap Rani dengan nada tinggi. Memang akhir-akhir ini Pak Romli mulai sadar. Ia merasa kesepian tanpa kehadiran anak dan istrinya. Ia terkadang sering melamun, mengenang masa-masa di mana istri dan anaknya tersenyum bahagia meskipun hidup sederhana. Pak Romli juga mulai beribadah lagi meskipun jarang. Namun semua persyaratan dan sesajen untuk Nyai Ratu mulai terlupakan. Darah segar dari sapi untuk Nyai Ratu sudah jarang ia berikan. Ia tak peduli lagi dengan harta atau kemarahan Nyai Ratu. Bahkan ia ingin segera pergi menyusul istrinya. "Nyai Ratu, aku sudah tidak menginginkan kekayaan lagi. Bagiku sudah tidak ada artinya semua itu. Untuk apa aku melakukan semua ini jika istri dan anakku pergi? Semua orang sudah kubuat hancur dan mati. Lalu untuk apa?" Jelas Pak Romli dengan tegas. "Aku sadar ini semua karenamu, karena bujuk rayuanmu, dan karena bersekutu denganmu lah aku menjadi seperti saat ini," lanjut Pak Romli. "Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Tidak tahu diri kau, Romli," tandas Nyai Ratu. Iblis yang selama ini ada dalam tubuh Rani memang Nyai Ratu. Pak Romli mendapatkannya dari sebuah gunung saat ia bertapa dahulu. Kubra! Nyai Ratu melempar tubuh Pak Romli sehingga hidungnya mengeluarkan darah. Nyai Ratu terus menyerang Pak Romli tanpa ampun. Ia mencekik leher Pak Romli dan mengangkatnya setinggi 5 meter. Nyai Ratu melayang sembari tertawa dengan keras. Seolah belum puas, ia menghantamkan badan Pak Romli ke pohon. Tiba-tiba, "Berhenti kamu iblis!" teriak Teguh dari kejauhan. Nyai Ratu melempar Pak Romli ke arahnya. Teguh berlari menghampiri bapaknya. "Pak," kata Teguh lirih, "aku banyak salahnya. Maafkan bapakmu, Le, sudah membuat hidupmu susah." Iba Pak Romli kepada Teguh. Teguh hanya bisa menangis. "Sudah aku maafkan, Pak. Aku tadi punya firasat buruk, makanya aku kesini. Ternyata malah jadi seperti ini," sesalnya. "Akhiri ini semua, Le. Ambil selendang hijau di kamar Rani. Bakarlah dengan menyebut nama Allah 7 kali," pintanya. Teguh lalu bergegas masuk ke dalam rumah dan ke kamar Rani. Sebelum ia dihadang Nyai Ratu dan mencekik leher Teguh. "Iblis keparat, lepaskan!" Teguh tak bisa melepaskan cengkraman Nyai Ratu. Ia berusaha berdoa dan membacakan ayat-ayat suci sampai Buk! Tubuh Nyai Ratu terpental terkena serangan dari Mbah Ragil. Ternyata ia pergi mengikuti Teguh. "Pergilah, biar dia aku yang urus," perintah Mbah Ragil. Teguh segera mencari selendang yang dimaksud bapaknya, hingga ia menemukan selendang itu tergantung di sebelah lemari. Setelah itu Teguh berlari ke dapur mencari korek. Ia berdoa dengan menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya, sampai tak sempat menghitung, dan push! Selendang itu terbakar diiringi suara teriakan Nyai Ratu. Teguh berjalan keluar menghampiri Mbah Ragil dan bapaknya.
Ia masih memegang selendang yang masih terbakar di tangannya. "Kurang ajar kamu anak bangsat. Ingatlah, aku pasti akan kembali untuk menghancurkan hidupmu lewat anakmu." "Hah? Oh, panas!" teriak Nyai Ratu. Teriakan itu disusul dengan tubuh Rani yang terkulai lemas. Begitu pula dengan tubuh Pak Romli. Malam itu begitu sunyi. Tak ada suara binatang malam. Angin pun seolah enggan untuk menyapa. Keesokan harinya diadakan pemakaman untuk Pak Romli dan Rani. Teguh mewakili bapak dan adiknya memohon maaf agar mereka berdua bisa pergi dengan tenang dan dipermudah jalannya. Teguh pun sudah ikhlas. Bersama Mbah Ragil ia kembali ke rumahnya. Tapi mereka salah, perjanjian itu belum berakhir. Perjalanan Nyai Ratu untuk mengobrak-abrik kehidupan keluarga Teguh belum selesai. Mbah Ragil mengusap wajah, tangan dan kaki Nina dengan air yang sudah dibacakan doa. "Sudah aku coba netralisir agar iblis itu tidak kurang ajar, tidak bisa macam-macam." Pak Teguh memandangi wajah putrinya itu dengan iba. "Seandainya aku tidak bawa Nina ke sana, pasti ini tidak akan terjadi," sesal Pak Teguh. 4 bulan lalu aku bawa istriku dan Nina ke rumah bapak. Tujuannya hanya ingin memperkenalkan Nina dengan kampung halamanku, Mbah, jelas Pak Teguh. "Lah, kok iblis itu ikut? Padahal dulu sudah dibakar." "Aku anggap iblis itu sudah tidak ada, Mbah," lanjutnya. "Perjanjiannya belum selesai," kata Mbah Ragil. "Perjanjian?" ulang Pak Teguh. Mbah Ragil mengangguk pelan. "Tapi hanya bapakmu, iblis itu dan Tuhan yang tahu isi perjanjiannya," lanjut Mbah Ragil. Tiba-tiba Nina tersadar. "Pak, ayo pulang. Aku takut di sini," rengek Nina. "Menginap di rumah kakung saja ya, Nduk," pinta Mbah Ragil. Nduk, bapak lupa. Ini Mbah Ragil, kakungmu," jelas Pak Teguh. Nina menyalami dan mencium tangan kakungnya, lalu tersenyum. "Sudah, ayo ke rumahku," perintah Mbah Ragil. Setelah sampai di rumah Mbah Ragil, mereka beristirahat. Keesokan harinya, Nina duduk di teras rumah kakungnya. Ia merasa desa ini sangat asri, tenang dan nyaman. Terlihat di depan rumah penuh dengan tumbuhan berwarna-warni. Ada bunga mawar, kamboja dan kaktus berjajar rapi. Orang yang berlalu lalang pun menyapa dengan ramah. Angin semilir dari pepohonan menambah rasa betah di benak Nina. Itu berbeda jauh dengan rumahnya sekarang yang berada di tengah kota. Bangunannya saling berhimpitan, penuh kendaraan dan banyak polusi. "Betah Nduk di sini," sahut Mbah Ragil membuyarkan lamunan Nina sore itu. Nina mengangguk dan tersenyum. Ia masih canggung dengan kakungnya. Karena memang baru di umur 20 tahun ini ia bertemu dengannya. Memang setelah kematian adik dan bapaknya dahulu, Teguh memutuskan pergi merantau ke kota agar masa lalunya bisa ia lupakan. Tapi kembalinya dia ke desa malah membuatnya kembali merasakan pahit masa lalu terulang kembali. "Nduk, tahu siapa kemarin?" tanya Mbah Ragil. Nina menoleh ke kakungnya dan mengingat kejadian semalam. "Orang cantik itu, apa yang jelek, Kung?" tanya Nina polos. Nduk, itu Nyai Ratu, orang yang sama. Jika marah, jadi jelek wujudnya," jelas Mbah Ragil. "Nyai Ratu?" ulang Nina. Mbah Ragil menggeleng kemudian berdiri. "Bukan manusia, tapi iblis. Dia dipanggil Nyai Ratu." "Apa dia yang datang ke mimpiku waktu itu?" ucap Nina lirih, namun masih terdengar oleh Mbah Ragil. "Apa, Nduk? Sebelumnya kamu sudah ketemu? Bagaimana ceritanya?" tanya Mbah Ragil kaget. Nina mengangguk, matanya menatap pelataran rumah dan mengingat kejadian waktu itu. Waktu itu Nina mimpi, di sana aku datang ke sebuah rumah yang di sampingnya ada sungai. Aku main di sungai yang airnya jernih itu.
Tiba-tiba tanganku menyentuh sesuatu, dan aku lihat itu adalah sebuah selendang. Jelas Nina. Selendang? Warna apa, Nduk? Tanya Pak Teguh yang tiba-tiba datang. Warna hijau dengan payet emas di ujung kanan dan kiri. Aku ambil, lalu ada wanita cantik yang kemarin mengelus rambutku. Ia tersenyum, lalu ngomong. Ngomong apa, Nduk? Kamu jawab apa? Potong Mbah Ragil. Mbah Ragil menatap Pak Teguh dengan cemas. Ia bertanya apa aku mau dijaga olehnya. Lalu aku menganggukkan kepala. Aku merasa dia seperti ibu, Pak, jawab Nina. Pak Teguh dan Mbah Ragil memeluk Nina bersamaan sambil menangis terisak. Mereka takut hal yang menimpa Rani juga akan terjadi pada Nina. Ayo berangkat. Iblis ini harus dimusnahkan. Jangan sampai sukmanya Nina dibawa seperti Rani dulu, tegas Mbah Ragil. Kemana, Mbah? Tanya Pak Teguh. Ke Gus Wildan, jawab Mbah Ragil. Dok, perbanyak zikir ya. Pasrahkan semua kepada Yang Maha Kuasa, pinta Pak Teguh kepada Nina. Perjalanan ini akan sangat panjang. Nina sama sekali tak menyangka semua akan jadi seperti ini. Di perjalanan, Nina banyak diam. Jalanan naik turun, pepohonan yang berdempetan menambah kesan asri, khas suasana pegunungan. Mereka sengaja berangkat pagi agar sampai di sana saat menjelang sore. Leduk. Suaranya seperti ban mobil melindas sesuatu. Pak Teguh tak menghiraukan. Mungkin hanya bebatuan di jalan, pikirnya. Leduk. Suara yang kedua lebih kencang. Mobil terasa seperti melindas batu. Aneh, padahal ia tak melihat ada lubang atau batu di jalanan mulus ini. Nina sudah mulai tertidur karena memang perjalanan panjang. Tiba-tiba, leduk. Suara itu lagi. Pak Teguh memperlambat laju mobilnya. Ia merasa hawa di dalam mobil tidak enak. Awalnya ia ingin membangunkan Mbah Ragil yang sedang memejamkan mata, namun tidak jadi. Pak Teguh menghentikan mobil dan hendak membuka pintunya. Jangan dibuka, ucap Mbah Ragil. Ternyata Mbah Ragil sudah bangun. Kamu kira aku dari tidur, Le? Lanjut Mbah Ragil. Mbah, hawanya tidak enak. Aku tadi merasa... Shh, potong Mbah Ragil. Ayo jalan, lanjutnya. 2 jam kemudian mereka telah sampai tujuan. Itu adalah pesantren Gus Wildan. Mereka melakukan sholat berjamaah, lalu dipersilakan masuk ke bangunan utama. Mbah Ragil ya? Sudah ditunggu Gus Wildan di dalam, ucap salah seorang santri. Ya, Nina dibawa ke pesantren Gus Wildan. Hawa di sana sangat sejuk dan nyaman, jauh dari aura negatif. Bangunan besar itu dikelilingi oleh 2 danau, satu berukuran kecil dan yang satu lebih besar. Suasana di sini jauh berbeda dengan suasana hutan tempat gubuk tua yang kemarin ia datangi. Meskipun sama-sama hutan dan jauh dari keramaian kota, di dalamnya terdapat satu masjid besar, kamar santri, ruang kelas, kantor, kantin, dan perpustakaan yang mengelilingi lapangan di tengahnya. Sedangkan di belakang terdapat bangunan utama, sebelah kanan ruang Gus Wildan, dan sebelah kiri aula besar tempat santri berkumpul. Assalamualaikum, ucap mereka bertiga bersamaan. Waalaikumsalam, jawab suara laki-laki. Terlihat seorang laki-laki yang berbaju dan bersorban putih sedang duduk bersila dengan 2 orang santri di depannya. Lelaki itu mengangguk, lalu 2 santri itu pergi dengan mencium tangan lelaki di depannya. Masuklah kawanku, sambut ramah lelaki tersebut. Mbah Ragil mempersilahkan Pak Teguh dan Nina masuk terlebih dahulu, lalu duduk di tempat di mana 2 santri tadi duduk. Bagaimana kabarnya, Gus? Tanya Mbah Ragil. Alhamdulillah, baik. Mas Ragil bagaimana? Ternyata lelaki itu Gus Wildan. Gus Wildan adalah pengurus sekaligus pemilik pesantren ini. Usianya tak lagi muda, namun terlihat masih sehat dan bugar. Wajahnya teduh, rambut dan jenggotnya yang putih memberi kesan.
bahwa beliau bukan orang sembarangan. "Ayo pulang, aku nggak suka di sini," bentak Nina yang tiba-tiba berteriak. Itu membuat para santri yang ada di luar pesantren dan melihat ke arah jendela. Gus Wildan mengangguk-angguk lalu melihat Mbah Ragil dan Pak Teguh bergantian seolah ingin meminta izin untuk menangani iblis ini. Keduanya pun mengangguk bertanda setuju. Gus Wildan mengurut tasbihnya sembari membaca doa. Beliau kemudian mengalungkan tasbih itu ke Nina dan menekan keningnya. Saat itu juga Nina jatuh tak sadarkan diri. Ia segera dibopong dua orang wanita pengurus pesantren ke kamar tamu. "Tenang saja, insya Allah Nina sudah aman sementara ini. Tadi bagaimana perjalanan ke sini? Ada halangan?" ucap Gus Wildan menenangkan. "Ada sedikit halangan, Gus. Alhamdulillah, selamat, lancar sampai tujuan," jawab Mbah Ragil dengan senyum. "Mbah, tadi di perjalanan ada apa sebenarnya?" tanya Pak Teguh. Waktu di jalanan hutan tadi, kita dihadang oleh siluman peliharaan Nyai Ratu," jelas Mbah Ragil. "Siluman, Mbah?" ulang Pak Teguh. Mbah Ragil mengangguk. "Mobilmu tadi jeglak-jegluk seperti melindas sesuatu kan? Itu adalah siluman yang kamu tabrak. Siluman itu ingin mengganggu kita," jelas Mbah Ragil. "Lalu kenapa tadi tidak boleh buka pintu mobil, Mbah?" tanya Pak Teguh penasaran. "Kamu kira aku tadi memejamkan mata itu tidur? Aku menghalangi dan memberi pagar mobil itu. Lalu mau kamu buka biar siluman itu masuk. Terus anakmu dibawa gimana?" tanya Mbah Ragil kepada Pak Teguh. Iya, maaf Mbah, saya tidak tahu," jawab Pak Teguh tersipu malu. "Alhamdulillah, berarti Allah masih melindungi kita semua. Lalu kedatangan Mas Ragil ke sini ada apa? Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Gus Wildan. Mbah Ragil menceritakan awal mula semua ini terjadi. Gus Wildan mengangguk bertanda sudah mengerti. "Baiklah kalau begitu. Sebentar lagi mau maghrib, kita sholat berjamaah bersama lalu istirahat. Mari," ajak Gus Wildan kepada mereka berdua. "Mas Ragil jangan khawatir. Insya Allah nanti malam saya akan mencari petunjuk untuk menangani iblis itu. Semoga Allah segera memberi kita petunjuk," imbuh Gus Wildan. "Terima kasih, Gus. Jika ada yang perlu saya bantu, tolong libatkan saya," pinta Mbah Ragil. Gus Wildan mengangguk tersenyum sembari mengelus bau Pak Teguh dan Mbah Ragil. Mereka berdua diantar ke kamar tamu oleh petugas pesantren. Keesokan harinya, Mbah Ragil, Pak Teguh, Gus Wildan dan beberapa santri menemui Nina. Nina sudah mulai tenang, namun hanya diam saat ditanya. Ia bahkan belum makan dari kemarin. "Saya akan coba melindungi Sukma Nina agar tidak dibawa oleh iblis itu. Di sini ada dua gerbang. Pertama gerbang untuk masuk ke dunia kita, lalu yang kedua gerbang untuk masuk ke dunia mereka. Nina ada di tengah antara gerbang dunia kita dengan gerbang dunia mereka. Disinilah saya bisa menahan agar Sukma Nina tidak masuk ke gerbang mereka. Tapi saya belum bisa membawanya kembali ke gerbang dunia kita karena dijaga siluman tersebut. Siluman itu tidak hanya satu, tapi ada 7. Bukan karena saya tidak bisa mengalahkan mereka, tapi gerbang dari dunia kita yang tidak bisa dibuka. Akibatnya, Nina di sana tidak bisa melihat gerbang ini karena dihalangi dan dikunci. Kunci inilah yang belum saya tahu cara membukanya. Semalam saya sudah mencari petunjuk, pun belum dapat jawaban, hanya samar-samar saja. Terang Gus Wildan panjang lebar. Pak Teguh terlihat sedih. Ia sangat takut nasib Nina akan sama seperti Rani. Ia mengelus-elus kepala Nina. Tak terasa air matanya menetes. "Hilangkan pikiran jelekmu itu," pinta Mbah Ragil. "Insya Allah nanti malam kita akan mengadakan pengajian bersama.
kita bersolawat serta bermunajat kepada Allah. Tolong siapkan untuk nanti malam ya, perintah Gus Wildan kepada santrinya. Baik Gus, jawab salah satu santri. 7 hari berlalu dengan tiap malam diadakan pengajian rutin. Namun kondisi Nina masih sama seperti sebelumnya, hanya diam saja. Untuk makan pun tak bisa. Terpaksa Nina diinfus agar kondisinya tetap stabil dan tidak jatuh sakit. Alhamdulillah, kita dapat jawabannya Mas Ragil, Dik Teguh, tutur Gus Wildan dengan semangat. Mbah Ragil dan Pak Teguh pun terlihat sumringah dan penasaran bagaimana caranya untuk memusnahkan iblis tersebut. Semalam setelah kita mengadakan pengajian, saya seperti biasa sholat taubat, sholat hajat dan sholat tahajud. Lalu saya pasrahkan kepada Allah. Di mimpi itu saya melihat 7 sumber mata air yang berbeda dan 7 masjid yang berbeda pula, imbuhnya. Jadi, maksud Gus Wildan, kita harus mencari 7 masjid dan mengumpulkan 7 air dari masjid tersebut, tanya Mbah Ragil. Gus Wildan mengangguk mantap. Lalu untuk apa air dari 7 masjid itu Gus? Sela Pak Teguh. Gus Wildan hanya tersenyum. Dik Teguh nanti juga tahu. Pak Teguh, Mbah Ragil dan 3 orang santri yang bernama Halik, Musa dan Mirza yang akan pergi. Gus Wildan sendiri tidak mungkin ikut karena harus mengurus pesantren dan terutama menjaga Nina. Pencarian ini tidak mudah karena bukan sembarang masjid yang dituju. Masjid tersebut harus dibangun di atas tanah wakaf. Tujuan pertama adalah masjid terdekat. Rombongan Mbah Ragil yang hendak sholat duhur menjumpai pengurus masjid atau marbot pertama. Assalamualaikum, ucap Halik kepada seorang bapak yang sedang membersihkan karpet. Waalaikumsalam, jawab bapak tersebut sembari menatap rombongan satu persatu. Ada yang bisa saya bantu? Imbunya. Setelah Mbah Ragil menjelaskan tujuannya, marbot pun menjelaskan bahwa masjid ini bukan dibangun di tanah wakaf, melainkan dari tanah yang warga beli. Setelah mendapat jawaban tersebut, rombongan Mbah Ragil pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ke masjid kedua agak jauh karena mereka harus keluar dari gunung. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota karena di sana pasti banyak masjid. Perjalanan memakan waktu 4 jam untuk ke kota. Saat adzan maghrib berkumandang, banyak orang yang bertamu ke rumah Allah ini. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan dirasa cukup sepi, Halik bertanya kepada pengurus masjid. Assalamualaikum, Pak, saya ingin bertemu dengan marbot masjid di sini. Sapa Halik dengan sopan. Oh, waalaikumsalam, boleh Dik. Tapi tunggu sebentar, karena tadi Pak Marbot sedang keluar membeli lampu, jawab seorang pria sembari menunjuk lampu samping masjid yang mati dan memang harus diganti. Baik Pak, terima kasih, ucap Halik. Mereka menunggu marbot masjid kembali. Tak berapa lama marbot pun datang. Assalamualaikum, apa benar bapak-bapak sekalian mencari saya? Sapa marbot tersebut. Mereka serempak menjawab salam dan Mbah Ragil menjelaskan tujuan mereka datang. Benar Pak, ini adalah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Kalau memang tujuan saudara baik, silahkan dengan senang hati kami mengizinkan, jelas Pak Marbot. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Semoga Allah membalas kebaikan saudara sekalian, ucap Mbah Ragil yang disusul anggukan Pak Teguh dan para santri. Para santri lalu membantu Pak Teguh mengambil air. Mereka menaruh air dari masjid ke wadah yang sudah Gus Wildan persiapkan. Wadah itu berupa bambu besar sepanjang 1 meter dan terdapat tutup di ujungnya. Setelah sholat Isya berjamaah, rombongan pamit hendak melanjutkan perjalanan. Daripada bermalam di jalan dan tidur di mobil, apa tidak sebaiknya saudara-saudara istirahat di sini? Kebetulan di belakang masjid ada beberapa bilik yang memang ditujukan untuk para musafir seperti kalian, tawar Marbot. Alhamdulillah, jika memang Bapak berkenan, dengan senang hati kami terima tawaran Bapak, jawab Mbah Ragil dengan sopan. Jelas Pak, saya sama sekali tidak keberatan untuk menolong saudara seiman. Saya juga tidak merasa sedang direpoti, terangnya.
Malam itu semua rombongan istirahat dalam bilik yang ada di belakang masjid ini. Mereka bersyukur tidak bermalam di mobil dan bergantian menyetir. Perjalanan rombongan Mbah Ragil untuk mencari 7 air dari 7 masjid yang berbeda tidak semuanya berjalan lancar. Untuk mendapatkan air dari masjid terakhir, mereka mengalami gangguan dari para pengikut Nyai Ratu. Namun apa yang telah mereka lalui akan segera terbayar. Malam itu mereka gunakan untuk istirahat karena masih ada 6 masjid bahkan lebih yang menunggu mereka datangi. Setelah sholat subuh, rombongan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Pak Marbot berpesan untuk berjalan ke arah selatan. Di sana ada masjid yang katanya dibangun di atas tanah wakaf. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah banyak membantu kami, ucap Pak Teguh. Sama-sama Pak, jawab Marbot dengan senyum sembari menyalami mereka satu persatu. Singkat cerita, mereka sudah mendapatkan 6 sumber air masjid yang berbeda. Setelah hampir seminggu mencari, masjid yang didatangi ada belasan masjid. Namun masjid yang dibangun di atas tanah wakaf hanya ada 6 kala itu. Perjalanan ke 6 masjid itu pun lancar, selain masjid ke-7 atau terakhir. Masjid itu ada di sebuah desa terpencil. Jam menunjukkan pukul 19.20 saat rombongan Mbah Ragil melewati sebuah jembatan sebelum masuk ke desa tersebut. Teriak santri Mirza. Lihat itu, teriak Halik dan menunjuk ke arah depan mobil. Di sana mereka melihat siluman, tak hanya 1, tapi ada 4. Sosok itu setinggi 5 meter, kurus tak ada daging, rambutnya putih kusut. Rambutnya putih kusut panjang, namun jarang. Badannya sedikit bungkuk dan punya ekor panjang melingkar. Wujudnya seperti tengkorak hidup yang berbalut kulit keriput dan melepuh. Teriak Mirza lagi. Ternyata siluman itu tidak hanya 4, namun 5. Yang satu lagi telah mencengkram Mirza. "Zah, cepat baca doa yang diajarkan Gus Wildan," ucap Halik. Mbah Ragil melawan 4 siluman tersebut, sedangkan Pak Teguh berdoa sebisanya. Pak Teguh dulu memang pernah belajar ilmu kebatinan ke Mbah Ragil, tapi setelah pindah ke kota, ia enggan mengamalkan ilmu-ilmu itu, sehingga banyak sudah yang lupa amalan dan doa-doa yang pernah ia pelajari. Klap! Seberkas cahaya bersinar di sebelah Mbah Ragil. Itu sukma Gus Wildan. Gus Wildan membantu Mbah Ragil mengatasi siluman ini, sedangkan 2 santri lain berusaha membantu Mirza agar terlepas dari cengkraman siluman. Gus Wildan mengirim energinya kepada Mbah Ragil yang mulai kewalahan dan kehabisan tenaga. Seketika Mbah Ragil kuat kembali. Gus Wildan lalu mengeluarkan pusaka dari tangannya dan menancapkan ke tanah. Seketika itu juga semua siluman terpental lalu menghilang. Alhamdulillah, ucap Gus Wildan sembari tersenyum lalu menghilang. Pak Teguh memastikan kondisi para santri dan Mbah Ragil, lalu menyetir menggantikan Musa menuju masjid selanjutnya. Tak ada yang berbicara dan membahas kejadian tadi. Mereka melihat kaget. Pak Teguh berinisiatif untuk berhenti di sebuah warung untuk makan malam dan istirahat. Warung itu tampak besar, namun sepi. "Mau kemana, Pak?" tanya pemilik warung kepada Pak Teguh. "Ini Bu, mau ke desa Blimbing." "Oh alah Pak, sudah jam segini kok mau ke sana?" ucapnya menahan ngeri. Maklum, desa yang akan mereka datangi terkenal angker karena ada sebuah pabrik terbengkalai tak jauh dari desa Blimbing yang konon merupakan istana jin. Oleh sebab itu, ketika senja tiba, jarang ada yang berani keluar masuk desa tersebut. "Kenapa Bu? Kan masih jam 8. Ini masih sore," sahut Halik. "Walah Mas, desa itu setelah maghrib aja sudah sepi loh," tegasnya. "Tidak apa-apa Bu, kami ke sana hanya ingin ke masjid yang ada di sana kok," kata Mbah Ragil. Setelah selesai makan dan istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Desa itu memang sangat sepi, gersang dan tandus. Jika siang pasti lebih terasa panasnya. Saat masuk ke pura desa, terlihat sekali desa ini sangat terpencil.
Rumah warga tampak sederhana dengan jarak antar rumah yang berjauhan, terpisahkan oleh kebun di setiap rumah. Tong 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 tong. Terdengar bunyi kentongan dipukul. Pak Teguh ternyata kaget karena tiba-tiba ada seekor kera di depan mobil dan tak sengaja tertabrak. Astagfirullah, ucap Pak Teguh. Zaman sudah modern, masih saja ada yang ngipri, sahut Mbah Ragil. Banyak warga yang keluar dan berkerumun di pos kamling. Kebetulan tempatnya tak jauh dari mobil mereka berhenti. Terlihat kera tadi sekarat di depan mobil. Jadi maksud Mbah ini kera jadi-jadian? Tanya Mirza. Mbah Ragil mengangguk. Coba lihat dengan mata batin kalian, ucapnya. Ketiga santri memejamkan mata sembari berdoa. Astagfirullah, benar Mbah, jawab santri dengan serempak. Pak Teguh yang tak tahu apa-apa hanya menggaruk kepalanya. Tak lama warga yang tadi berkumpul di pos ronda menghampiri rombongan Mbah Ragil dan ingin melihat kera yang sudah tertabrak itu. Mohon maaf, bapak-bapak ini siapa dan mau kemana? Sedang apa di desa kami? Tanya seorang warga. Kami... Belum sempat Musa menyelesaikan ucapannya. Loh, keranya berubah jadi orang, teriak seorang warga sembari menunjuk ke arah kera tadi. Semua warga kaget menyaksikan kejadian tersebut. Bagaimana bisa seekor kera berubah jadi manusia? Saat dilihat, ternyata warga mengenali siapa orang itu. Parman yang ngipri, ucap seorang warga. Astagfirullah, sahut para warga bersamaan. Sudah, sekarang ayo bawa pulang ke rumahnya. Pasti istrinya mencarinya. Beberapa warga lalu membopong lelaki bernama Parman itu ke rumahnya. Atas nama warga di sini, saya minta maaf atas kejadian ini, Pak. Memang belakangan ini warga sering melihat kera itu berkeliaran, tapi tidak ada yang merasa kehilangan. Kemungkinan Parman melakukan aksinya di kampung lain, ucap seorang pria setengah baya. Perkenalkan, nama saya Didik, kepala desa Blimbing. Mari duduk di pos sembari berbincang. Imbuhnya, mereka menuju pos bersama. Kali ini Musa yang menjelaskan maksud kedatangan mereka ke desa itu. Subhanallah, kasihan sekali gadis itu. Semoga masalah ini segera selesai ya Pak. Memang benar masjid di desa ini dibangun di atas tanah wakaf. Kebetulan yang mewakafkan tanahnya untuk masjid adalah keluarga dari Parman, yaitu mertuanya, tutur Pak Didi. Insya Allah tanah itu dari hasil yang halal, karena saya sangat tahu sejarah tanah tersebut, imbuhnya. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Kalau boleh kami diizinkan untuk mengambil air dari masjid di desa ini, pinta Pak Teguh. Rombongan Mbah Ragil pun pergi ke masjid yang dimaksud dengan diantar Pak Didi. Jarak masjid dari pos ronda lumayan jauh. Meskipun jarang ada rumah, tapi desa ini termasuk luas karena banyak kebun. Setiap rumah rata-rata punya kebun di samping, belakang, atau depan rumahnya. Setelah sampai di masjid, mereka bergegas mengambil air dan berencana segera pulang agar pengobatan Nina bisa segera dilakukan. Pak, apa sebaiknya istirahat saja di sini? Ini sudah larut malam. Takutnya kalau siluman tadi muncul lagi, ucap Mirza. Memang sebaiknya saudara sekalian istirahat dahulu. Besok setelah sholat subuh baru melanjutkan perjalanan. Kebetulan di rumah saya ada beberapa kamar kosong. Kamar anak saya yang saat ini tinggal di rumah suaminya, saran Pak Didi. Mereka pun menyetujuinya karena memang kondisi mereka yang tidak fit. Rumah Pak Didi tak jauh dari masjid, hanya sekitar 100 meter. Subuh pun tiba. Setelah sholat jamaah, sesuai rencana, mereka akan pamit pulang. Kamu yang menabrak suamiku, teriak seorang perempuan di depan masjid. Kamu harus tanggung jawab. Suamiku mati gara-gara kamu, lanjutnya. Sabar dah. Ini adalah takdir suamimu, bukan salah siapa-siapa. Suamimu yang musyrik, jelas Pak Didi. Perempuan bernama Indah itu berteriak histeris lalu jatuh pingsan.
Lebih baik bapak-bapak sekalian segera pergi dari sini. Pasti anak bapak juga sudah menunggu, pinta Pak Didik. Lalu bagaimana dengan perempuan itu, Pak? Tanya Pak Teguh. Biar kami yang mengurusnya, Pak. Jangan khawatir, jawab Pak Didik. Akhirnya rombongan Mbah Ragil melanjutkan perjalanan pulang. Mereka sampai di pesantren setelah asar. Alhamdulillah, Mas Ragil dan rombongan selamat sampai tujuan. Nanti malam selesai sholat isya, kita mulai pengobatannya. Sekarang silahkan Mas Ragil dan Dik Teguh istirahat dahulu, ucap Gus Wildan. Malam pun tiba, Nina dibawa ke aula santri. Para santri bersiap untuk membantu dengan berdoa bersama. 7 bambu yang berisikan air dari 7 masjid pun sudah disiapkan. Gus Wildan mengambil salah satu bambu dan menuangkan air ke dalam gelas untuk Nina minum. Sisanya Pak Teguh diminta untuk mengguyurkan ke kepala dan tubuh Nina. Cukup untuk hari ini. Kita lakukan hal yang sama selama 6 hari ke depan dan tetap melaksanakan doa bersama, jelas Gus Wildan. Di hari pertama itu, Nina dijaga beberapa santriwati. Takut jika Nina bereaksi lagi. Sebelum meninggalkan Nina, Pak Teguh mengelus kepala Nina dan berharap putrinya itu segera pulih kembali. Betapa kagetnya Pak Teguh saat melihat Nina tersenyum. Duk, kamu sudah bisa tersenyum. Sabar ya, Duk. Sebentar lagi kamu bisa kembali ke sini, ucap Pak Teguh lirih. Terasa HP Pak Teguh bergetar, tanda ada panggilan masuk. Assalamualaikum, Pak, ucap suara wanita di ujung telepon. Waalaikumsalam, Bu, jawab Pak Teguh. Gimana, Pak, kabar Nina? Alhamdulillah, Bu, sudah ada perkembangan. Alhamdulillah, Pak. Ibu selalu mendoakan Bapak dan Nina. Ini Ibu pinjam HP-nya Bu RT. Ibu mau tahu kabar Bapak dan Nina. Apa masih lama pulangnya? Sudah sebulan kalian pergi. Sabar ya, Bu, maafkan Bapak. Insya Allah 1 atau 2 minggu lagi Bapak sama Nina pulang. Jangan khawatir, Bu. Ibu doakan saja kami ya. Ibu selalu doakan Bapak dan Nina. Sudah dulu ya, Pak. Gak enak sama Bu RT. Gak enak sama Bu RT kalau lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut, tut, tut. Malam selanjutnya telah tiba. Seperti malam sebelumnya, Gus Wildan meminumkan air, sedangkan Pak Teguh mengguyur Nina. Hari kedua Nina sudah mulai bisa minum dan makan, namun masih diam dan disuapi oleh pengurus pesantren. Pada hari ketiga hingga ke-6 semua berjalan lancar. Nina pun sudah bisa bicara sedikit demi sedikit. Sampai tiba di hari ke-7, malam itu angin sangat kencang, mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Untungnya tidak sampai mengenai santri, hanya atap gedung kantin yang rusak. Semua santri terlibat mengadakan doa bersama, ada yang di masjid dan sebagian di aula santri. Hihihi. Kalian semua akan mati, teriak Nina. Bukan Nina, tapi Nyai Ratu. Manusia bodoh, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tidak akan musnah, sumbarnya. Kau iblis jahat akan kalah dengan kebaikan. Kau dari api akan musnah dengan air suci. Jika Allah mengizinkan, kami semua bisa memusnahkanmu, ucap Gus Wildan. Nyai Ratu yang kepanasan berada dalam tubuh Nina lalu keluar dan menampakkan wujud aslinya. Separuh wajah dan tubuhnya adalah wanita muda cantik, berpenampilan ala ratu kerajaan. Sebelah lagi adalah wanita tua yang keriput, dengan kulit merah padam seperti hangus. Semua santri yang kaget melihat hal itu, serempak beristighfar dan semakin kencang berdoa. Tiba-tiba sosok Nyai Ratu melarikan diri keluar dari area pesantren. Gus Wildan dan Mbah Ragil mengejar Nyai Ratu ke arah hutan. Malam ini dia harus benar-benar musnah, ucap Mbah Ragil yang dibalas anggukan oleh Gus Wildan. Gunakan pusaka andalan Mas Ragil yang tak pernah digunakan itu,
pinta Gus Wildan. Mbah Ragil nampak bingung, pusaka apa yang dimaksud. Kenapa dirinya tak tahu, malah Gus Wildanlah yang memberitahu. Gus Wildan yang melihat Mbah Ragil kebingungan lalu berkata, "Batu cincin itu, Mas." Sembari melirik cincin batu akik yang Mbah Ragil gunakan, Mbah Ragil menatap akik berwarna putih kecoklatan tersebut. Ia ingat ini adalah pemberian kakak Gus Wildan karena dulu ia pernah menolong kakaknya. Mbah Ragil berdoa dan memohon kepada Sang Maha Kuasa agar kali ini diberi pertolongan untuk memusnahkan iblis itu. Ces. Batu akik itu bercahaya, lalu cahayanya keluar dari batu dan membentuk gumpalan putih bersih. Gumpalan itu lalu mewujud sebuah pusaka berbentuk kujang dengan pegangan kepala macan. "Mari Mas, kita selesaikan bersama," ajak Gus Wildan. Di hadapan mereka berjejer pasukan siluman, mulai dari siluman kuda yang pernah menyerang Rani dahulu, siluman yang menyerang rombongan Mbah Ragil di perjalanan, dan masih banyak siluman lainnya. Selama ini mereka tidak berani mendekati pesantren karena ada pagar gaib yang sangat kuat. Tapi karena ini sudah berada di luar pesantren, siluman tersebut muncul bersamaan seolah ingin melindungi Nyai Ratu. "Aku akan mengurus sebelah kanan, Mas Ragil sebelah kiri," pinta Gus Wildan. Mereka segera menghabisi satu persatu siluman-siluman itu tanpa mengeluarkan keringat. Mereka percaya akan kekuatan doa para santri dan ridha Allah. 2 jam berlalu, Mbah Ragil dan Gus Wildan sudah menghabisi semua siluman dengan sukmanya. Begitu sukma mereka kembali, mereka segera mencari keberadaan Nyai Ratu yang bersembunyi dalam hutan. "Keluar kau iblis laknat, jangan hanya bersembunyi," teriak Mbah Ragil. Buar. Terdengar bunyi ledakan keras di pesantren. "Kurang ajar, iblis itu sudah menipu kita, Gus. Dia sengaja memancing kita ke sini agar Nina bisa ia bawa dengan mudah," ucap Mbah Ragil geram. "Mari segera kita ke sana, Mas," ajak Gus Wildan. Belum sampai Mbah Ragil dan Gus Wildan di pesantren, para santri sudah berbondong-bondong keluar dari pondok. "Nina!" teriak Pak Teguh. "Gus, Nina dibawa iblis itu," ucap salah satu santri. "Kita tidak bisa masuk ke alam mereka dengan raga kita, Mas. Mari lepaskan sukma kita," jelas Gus Wildan. "Tetap berdoa, fokus, jangan sampai pikiran kalian kosong. Jaga santriwati juga. Pak Teguh mohon tunggu sini dan bantu kami lewat doa," imbunya. Mbah Ragil dan Gus Wildan duduk bersila, memejamkan mata dan mengucapkan doa. Seketika mereka berdua sudah berada di alam mereka. "Sudah kubilang anak ini milikku. Kalian tak akan bisa mengambil dia dariku. Seperti Rani dahulu, kau gagal menyelamatkannya, Ragil," bentak Nyai Ratu. "Kali ini, atas izin Allah, aku tidak akan membiarkanmu menang lagi, iblis," jawab Mbah Ragil. Terjadi perang antara Nyai Ratu, Mbah Ragil, dan Gus Wildan. "Sia-sia saja. Dia tidak akan mempan dimusnahkan dengan pusaka ini. Dia hanya menguras energi kita," tutur Mbah Ragil. "Air 7 masjid itu kita bisa menggunakannya. Ini, basuhlah badan dan pusaka kita dengan air ini," jelas Gus Wildan sembari mengeluarkan botol berisi air dari 7 masjid yang sudah dijadikan satu. Mbah Ragil mengambil air tersebut dan melakukan yang Gus Wildan minta. Gus Wildan terbang menghampiri Nyai Ratu dan celup. Dada sebelah kanan Nyai Ratu tertusuk oleh pusaka Gus Wildan. Disusul Mbah Ragil yang menancapkan kujangnya ke arah kepala Nyai Ratu. Nyai Ratu berteriak kencang. Setelah itu sisa air yang ada dalam botol disiramkan ke luka bekas tusukan tadi. Ces! Suaranya seperti air yang disiram ke kayu yang sedang terbakar. Nyai Ratu berteriak kesakitan. Gus Wildan lalu mencengkram leher Nyai Ratu.
Sementara tangan lainnya di depan wajahnya seolah hendak menyedot kekuatan iblis itu. Seketika itu juga sosok Nyai Ratu lenyap, digantikan kepulan asap hijau pekat. Gus Wildan memasukkan asap hijau itu ke dalam botol kaca tadi, lalu menutupnya. Mereka lalu kembali ke alam manusia dan menemukan Nina tergeletak di hadapan mereka. Mbah Ragil segera membopong Nina yang masih terkulai lemas. Gus, kenapa Nina belum sadar juga? Tanya Mbah Ragil. Ritual kita belum selesai, Mas. Mari kita segera kembali ke pondok, jawab Gus Wildan. Di pondok pesantren, alhamdulillah, Nina anakku, ucap Pak Teguh sambil mengambil Nina dari gendongan Mbah Ragil. Tolong ambilkan air yang di bambu, perintah Gus Wildan kepada santrinya. Seperti biasa, santri membantu doa dan Pak Teguh mengguyur tubuh Nina. Pak Teguh, saya boleh bertanya kepada Bapak? Tanya Gus Wildan. Iya, boleh Gus. Apa ya? Jawab Pak Teguh. Mohon maaf sebelumnya, apa ada yang Pak Teguh sembunyikan? Sesuatu hal yang belum Bapak ceritakan soal Nina? Desak Gus Wildan. Sebenarnya belum selesai Pak Teguh berbicara, Mbah Ragil memotong. Firasatku benar berarti, ucap Mbah Ragil. Maaf Mbah, maaf Gus, saya tidak menyangka akan seperti ini. Iblis itu menipu dayaku lewat Rani. Pak Teguh pun menjelaskan. 3 hari sebelum aku kembali ke desa Bapak, Rani datang dalam mimpiku. Ia berpesan jika arwahnya masih ada di sana. Ia ingin aku membebaskan sukmanya yang ditahan Nyai Ratu. Syaratnya Nina harus kubawa, karena hanya keturunan dari kulah yang bisa membebaskan Sukma Rani. Akhirnya aku membawa Nina dan istriku dengan alasan ingin mengenalkan kampung halamanku kepada keluargaku. Sesampainya di sana, Rani datang lagi dalam mimpiku. Ia menyuruh untuk membuka galian di belakang rumah, tempat di mana aku mengubur sisa selendang yang terbakar dulu. Ku ambil selendang itu. Aku mengenang masa kecil adikku yang begitu bahagia sebelum iblis itu datang. Rani mengatakan padaku agar mengambil baju Nina, lalu menjadikan satu dengan selendang ini dan menghanyutkan ke sungai. Aku pun menuruti perkataannya. Malam itu Rani datang lagi ke mimpiku dengan tersenyum. Jelas Pak Teguh panjang lebar. Oh alah, Teguh, bodoh sekali kamu ini, bentak Mbah Ragil yang emosi. Jadi ini semua ya dari kamu. Kamu hampir kehilangan anakmu, ya gara-gara kamu sendiri, imbuhnya. Sudah, tidak apa-apa. Dik Teguh tidak sengaja melakukan itu, Mas. Aku sempat bertemu dengan Rani saat kalian melakukan perjalanan mencari air 7 sumur, kata Gus Wildan. Pada malam keempat kepergian rombongan Mas Ragil, aku dan para santri tetap melakukan pengajian. Selanjutnya seperti biasa, aku ke kamar Nina sekedar memeriksa keadaannya. Aku ingat betul saat itu jam menunjukkan pukul 22:40. Aku masih berada di ruang di mana Nina berada. Ia ditemani 3 santriwati dan 2 wanita pengurus pesantren yang kuberi tanggung jawab mengurus Nina. Aku mendengar Nina bergumam menyebut nama Rani saat itu. Aku yang penasaran segera melepaskan sukmaku untuk melihat apa yang terjadi kepada Nina. Kulihat aku sudah berada di sebuah taman. Taman itu tampak suram seperti saat menjelang petang. Ada rumput yang terinjak di sana-sini. Aku melihat seorang gadis sedang duduk di tepian jalan setapak. Gadis itu sedang menangis. Assalamualaikum, Nina. Sapaku untuk memastikan itu memang Nina. Gadis itu menoleh. Astagfirullah, siapa kau? Tanyaku. Gadis itu menggunakan baju dan rok panjang, berambut pendek sebahu. Matanya menangis mengeluarkan darah merah kehitaman. Kau yang sudah menghalangi Nyai Ratu untuk mengambil Nina. Aku tak mau di sini sendiri. Aku akan menjadikan Nina temanku. Kau jangan ikut campur manusia sialan, ucap gadis tersebut. Jadi kau Rani?
Aku tak akan pernah membiarkanmu atau iblis itu membawa Nina. Dia sama sekali tidak bersalah, jelasku. Aku juga tidak bersalah. Kenapa dulu tidak ada yang menolongku? Kenapa mereka tidak menyelamatkanku? Protes Rani. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Sekarang apa maumu? Tanyaku padanya. Rani pun menjelaskan bahwa dia akan tetap membawa Nina ke alamnya sebagai teman. Dahulu saat kakaknya membakar selendang Nyai Ratu, esoknya Rani bisa bebas dan kembali ke raganya. Tapi terlambat, tubuh dan raga Rani sudah terlanjur dikuburkan. Setelah itu Rani tak tahu harus kemana. Sukmanya terombang-ambing hingga Nyai Ratu berhasil menemukan Rani lagi. Nyai Ratu menghasut dan mempengaruhi Rani agar membenci kakaknya dan memanfaatkan Rani untuk membalas dendam pada kakaknya lewat Nina. Saat itu, Nyai Ratu yang terbelenggu tak bisa masuk ke dunia manusia karena kekuatan dalam selendang yang dibakar dan dikuburkan itu. Lewat Ranilah, Nyai Ratu bisa kembali lagi ke dunia manusia. Nyai Ratu menjanjikan kepada Rani, ia akan masuk ke dalam tubuh Nina. Sedangkan Nina yang akan menggantikan Rani sebagai pelayan Nyai Ratu. Setelah mendengar pernyataan dari arwah Rani itu, aku mulai memberikan dia pengertian kepada Rani dan membantunya untuk benar-benar pergi dengan tenang. Tentu saja caranya dengan memusnahkan Nyai Ratu terlebih dahulu, sehingga Sukma Rani juga terbebas. Baiklah, aku tidak akan lagi mengganggu Nina dan Kak Teguh. Aku akan membantumu memusnahkan Nyai Ratu, tutur Rani sambil berjalan mendahuluiku. Kelemahan Nyai Ratu ada di dada sebelah kanan serta di kepalanya, tapi tidak sembarang senjata bisa menghunus dadanya itu, imbuhnya. Senjata seperti apa yang bisa? Tanyaku kepada Rani. Rani meninggikan bahu tanda ia tak tahu. Saat aku dan Mas Ragil berperang melawan Nyai Ratu, aku sama sekali tidak ingat perkataan Rani. Tapi tiba-tiba aku mendengar bisikan suara perempuan, gunakan air 7 masjid itu untuk memusnahkan Nyai Ratu. Saat aku mencari sumber suaranya, ternyata itu suara Nina yang ada di belakang Nyai Ratu, lalu lenyap begitu saja. Bapak, terdengar suara lirih. Nina, kamu sudah bangun. Ini beneran kamu kan, Dok? Nina anakku, ucap Pak Teguh yang kemudian berjalan ke arah Nina sembari memeluknya. Iya Pak, ini Nina. Aku takut Pak. Aku tidak mau lagi di dunia setan itu, jawab Nina dengan suara lirih. Alhamdulillah Nina, Allah sudah menyelamatkan kita semua, tutur Gus Wildan. Sementara Mbah Ragil hanya mengangguk sembari tersenyum gembira karena cicitnya telah kembali. Terima kasih semuanya, Kakung Ragil, Gus Wildan, dan semua yang sudah membantu Nina. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, ucap Nina haru. Lalu bagaimana itu? Tanya Mbah Ragil sembari menunjuk botol kaca yang berisikan Nyai Ratu. Akan kubuang ke laut. Iblis itu sudah tak punya kekuatan sama sekali, jawab Gus Wildan. Lalu bagaimana dengan Rani sekarang? Tanya Pak Teguh. Rani sudah berada di tempat yang semestinya. Ia bisa pergi dengan tenang, jelas Gus Wildan. Alhamdulillah, ucap semua orang termasuk santri yang sedang di aula tersebut. Beberapa minggu kemudian, Nina sudah berada di rumahnya. Ia sudah benar-benar pulih dan melakukan aktivitas seperti biasa. Duh, kesinilah, perintah Mbak Ragil. Iya Kung, ada apa? Tanya Nina. Mbah Ragil mengeluarkan sebuah cincin batu akik dan memberikannya kepada Nina. Simpanlah ini, cuma kamu yang bisa mewarisi ilmu putihku. Nina yang bingung pun bertanya, kenapa harus Nina Kung? Mbah Ragil menatap Nina dengan tajam. Sebenarnya, akulah yang memulai semua ini. Ini semua gara-gara aku. Aku yang mewariskan ilmu hitam kepada Romli menantuku. Aku yang salah, jelas Mbah Ragil.
Mbah Ragil pun bercerita saat ia masih kecil dan ditinggal kedua orang tuanya. Mbah Ragil belajar ilmu hitam. Ia berhasil menguasai berbagai ilmu hitam dan memperoleh kesaktian yang diinginkan. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Pak Romli. Pak Romli adalah pesuruh Mbah Ragil yang paling setia. Akhirnya ia mewariskan ilmunya dan menikahkan Pak Romli dengan putrinya. Tak lama setelah itu Mbah Ragil bertemu dengan Kiai Anwar, kakak dari Gus Wildan. Mbah Ragil saat itu tahu kalau Kiai Anwar terkena santet yang hanya bisa dilawan dengan ilmu hitam pula. Di situ Mbah Ragil coba menyembuhkan Kiai Anwar. Catatan, sebenarnya ilmu hitam bisa dilawan dengan ilmu putih. Tapi karena kisah ini hanya diceritakan ulang, kita mengikuti alur peristiwa yang terjadi saat itu. Kiai Anwar saat itu sudah tahu kalau aku memiliki ilmu hitam. Awalnya ia tidak mau kutolong, hingga akhirnya aku berjanji, ini adalah untuk terakhir kalinya aku menggunakan ilmu hitam. Setelah itu, aku akan melepaskan ilmu itu dan bertaubat kepada Allah. Jelas Mbah Ragil. Lalu apakah Kiai Anwar mau, Mbah? Tanya Nina. Mbah Ragil mengangguk. Iya, Nduk. Aku pun melakukan pengobatan itu kepada Kiai Anwar. Hodam ilmu hitamku yang membantu melawan santet itu, yaitu Nyai Ratu. Jawab Mbah Ragil. Nyai Ratu? Nyai Ratu yang jahat itu, Kung? Tanya Nina kaget. Betul. Sebenarnya aku yang bisa mengontrol dia. Nyai Ratu hanya mengikuti apa yang diperintahkan majikannya. Setelah Kiai Anwar sembuh, aku mulai belajar ilmu putih kepada beliau. Lah, terus kok kakek Romli yang jadi jahat sih, Kung? Desak Nina. Itulah kesalahan Kakung, Duk. Setelah sekian lama berguru ke Kiai Anwar, Kakung pulang ke rumah. Saat aku kembali, bapakmu sudah berumur 5 tahun. Kakung sudah coba membujuk dan memberi pengertian pada kakekmu itu. Tapi kakekmu tidak mau mendengarkan Kakung. Akhirnya Kakung pergi dari rumah itu, dari desa itu. Jelas Mbah Ragil. Tapi kenapa Nyai Ratu bisa ikut kakek? Tanya Nina lagi. Karena waktu itu aku belum membuang hodam andalanku. Kedua hodam Kakung bisa saja masuk ke ilmu putih. Karena memang mereka akan mengikuti apa yang majikannya perintahkan. Tapi di malam sebelum aku pergi, kakekmu berhasil mengambil selendang dan juga keris Kakung. Kedua barang itulah tempat di mana hodam Kakung berada. Mereka adalah hodam terkuat yang kupunya, yaitu Nyai Ratu yang bersemayam dalam selendang, dan satu lagi siluman buaya yang ada dalam keris. Tiap kakekmu berkilah, dia tidak mencurinya. Dia hanya mengatakan kalau bertapa di gunung untuk mendapatkan hodam-hodam tersebut. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Romli dan putriku, karena putriku pun tak mau kehilangan sosok ayah untuk anaknya. Terlebih waktu itu nenekmu mengandung Rani. Jelas Mbah Ragil kepada Nina. Bukannya Kakung bilang kalau Nyai Ratu itu bisa dikontrol. Tapi kenapa kata bapak malah Nyai Ratu menjadikan kakek tak lebih dari pelayan? Tanya Nina yang belum puas. Kan kakek tadi sudah bilang, hanya kakeklah yang bisa mengendalikan Nyai Ratu. Jelas Mbah Ragil. Ia mengambil kopi hitam yang sudah dingin di depannya, menyesap perlahan, lalu berkata, kakekmu tidak bisa mengendalikan Nyai Ratu. Ia malah meminta kekayaan dari Nyai Ratu. Itulah yang membuat kakekmu diperdaya Nyai Ratu dan menjadi sangat jahat. Lanjutnya, Mbah Ragil meletakkan gelas kopi sebelum berkata, kamu tahu kan kenapa wajah Nyai Ratu bisa menjadi jelek dan berubah cantik? Ya itulah, dia bisa menjadi cantik saat baik dan jelek saat jahat. Dia tak lagi bisa kukendalikan karena ia sudah melakukan perjanjian dengan Romli.
jelas Mbah Ragil panjang lebar. Tapi untungnya kakekmu sudah sadar dan sempat bertobat sebelum ajal menjemputnya. Imbung Mbah Ragil sembari mengelus bahu Nina. Hanya kamu yang tahu ini semua. Aku belum menceritakan kepada siapapun selain Gus Wildan dan kamu, Nduk. Lanjutnya, wah, di sini rupanya Kakung dan Cicitnya sudah akrab ya. Sahut Ibu Nina yang menjumpai mereka berdua di teras rumah. Kehadirannya disusul Pak Teguh yang baru pulang dari ladang. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, Kung. Aku ingin menolong banyak orang yang membutuhkan. Tolong ajari aku ya, Kung, ucap Nina dengan antusias. Mbah Ragil mengangguk menyetujuinya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.